Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh terbesar bagi manusia. Setan akan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia supaya manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya setan adalah menyesatkan manusia, yaitu dengan melalaikan manusia dari salatnya. Dalam salat, setan akan senantiasa menggoda manusia agar salatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar meringan-ringankan dan meninggalkan salat. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan salat, yaitu adzan, dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang, seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam salatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal salat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang salat agar salatnya tidak khusyuk. Dalam menjalankan salat, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit sekali kita bisa beribadah dengan khusyuk. Hal itu dikarenakan setan selalu mengganggu kita. Setan tidak ingin jika seorang hamba khusyuk dalam salat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini beberapa ciri orang-orang yang salat bersama setan yang harus dihindari oleh setiap muslim dalam salatnya. Pertama, orang yang was-was dalam niat. Was-was adalah adanya perasaan ragu yang sepatutnya tidak ada. Dalam Islam, was-was disebabkan karena adanya godaan atau bisikan setan dalam diri manusia agar timbul syok atau perasaan ragu saat manusia melakukan sesuatu. Niat merupakan pondasi utama dalam melaksanakan salat. Jadi, setan membuat hati orang yang salat merasa was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga orang salat, rukuk bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Kedua, orang yang tidak khusyuk. Khusyuk adalah upaya mengerahkan segenap pikiran dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk menurut para ulama adalah ketenangan hati dan jiwa saat melakukan salat. Artinya, hatinya tenang tanpa memikirkan sesuatu yang di luar daripada salat. Lalu, ketenangan hati tersebut terpancar pada anggota badan sehingga melahirkan sikap yang tenang pula. Saat sedang salat,
setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga solat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan, suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk solat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun, baru setengah malam menjalankan solat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahawa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam salatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat salat. Jadi, kalau kehilangan sesuatu, bisa dipraktekkan salat terus sepanjang malam. InsyaAllah ketemu. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Saat menjalankan salat, seringkali perasaan yang tidak menentu terlintas, termasuk saat kita merasakan buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan salat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan salatnya hingga ia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, orang yang tidak fokus pada salatnya. Setan sangat pintar dalam mengalihkan perhatian seseorang, sehingga orang yang sedang solat pun tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan membuat seorang yang sedang solat menjadi tidak fokus dengan cara mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang solat menengok ke sana dan kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika salat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas salat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang yang salatnya tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam salat adalah hal yang sangat dilarang, karena hal itu membuat kita tidak mendapatkan kenikmatan dari setiap rakaat yang kita kerjakan. Salat dengan tergesa-gesa sehingga salatnya tidak melakukan tumakninah dalam setiap rukun. Rasulullah SAW sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat?" Rasulullah SAW berkata, "Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menganggap perbuatan mencuri dalam salat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang salat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang dilarang Rasulullah SAW bagi kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar salat seseorang menjadi tidak sempurna. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.